Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah. Patuhnya, hormatnya, berkhidmatnya seorang santri kepada gurunya merupakan satu wasilah santri tersebut untuk mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sedang dia cari. Ketaatannya kepada gurunya merupakan wasilah untuk suksesnya dia dalam menuntut ilmu. Ini ada kisah seorang santri Nusantara yang beliau terkenal sangat-sangat patuh kepada gurunya. Beliau tidak pernah menolak permintaan gurunya. Beliau senantiasa mentaati semua perintah gurunya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Beliau adalah Muhammad Hashim Asy'ari, yang kita kenal dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau adalah ulama besar Nusantara, lahir di kota Jombang, Jawa Timur, dan beliau merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari patut kita teladani bagaimana beliau dalam menuntut ilmu. Yang sebagaimana kita ketahui, Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menuntut ilmu ke Timur Tengah, ke salah seorang guru yang masyhur berasal dari Indonesia juga. Beliau juga bersama Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah pernah berguru pada guru yang sama, yaitu Ahmad Khatib Minangkabawi, seorang ulama besar yang pernah menjadi imam dan khatib di Haramain pada masanya. Namun kali ini saya ingin menceritakan kisah Kiai Haji Hashim Asy'ari tatkala beliau berguru pada ulama Nusantara, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan di Madura. Kiai Haji Hashim Asy'ari tatkala berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan, beliau bukan sekedar mutalaah kitab, beliau bukan sekedar duduk di majelis ilmu yang dipimpin oleh Kiai Khalil Bangkalan. Namun beliau juga memiliki atau diberikan amanah untuk merawat ternak sapi dan juga kambing milik dari gurunya. Maka di luar jam belajar beliau, di luar jam majelis beliau punya tanggung jawab untuk mencari makan, kemudian membersihkan kandang daripada ternak sapi dan kambing milik Kiai Khalil Bangkalan. Nah, begitulah ulama kita, guru-guru kita dahulu, beliau semua mengabdi kepada gurunya. Belajar bukan sekedar duduk di majelisnya, namun banyak hal lain yang dapat dipelajari di luar duduk di majelisnya. Nah, ada satu kisah yang luar biasa. Kiai Haji Hashim Asy'ari pada suatu hari tatkala beliau selesai dari membersihkan kandang ternaknya, beliau melihat sang guru sedang termenung, terlihat wajahnya begitu sedih. Maka Kiai Hashim Asy'ari tidak tega melihat gurunya yang nampak murung dan bersedih, maka beliau bertanya kepada Kiai Khalil. Beliau tanya, "Wahai guruku, saya lihat engkau begitu bersedih, ada apakah gerangan?" Maka sang guru mengatakan, "Iya wahai muridku, iya wahai Hashim, sungguhnya cincin pernikahan kesayangan istriku terjatuh di toilet." Dan toilet pada waktu itu adalah jamban, di mana ada galian, di situ terkumpul kotoran dan jatuh di dalamnya cincin yang dimaksudkan oleh sang guru. Maka Kiai Hashim Asy'ari meminta izin kepada gurunya, "Wahai guru, bolehkah aku mencarikan cincin tersebut?" Sang guru pun mengizinkan. Maka tidak menunggu lama, Kiai Haji Hashim Asy'ari muda, beliau langsung turun ke jambang tersebut. Beliau mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di jamban itu tanpa ada rasa jijik, tanpa menunjukkan rasa jijik terhadap kotoran itu yang nampak nantinya kepada gurunya. Beliau dengan semangatnya, dengan ikhlasnya mengeluarkan semua kotoran hingga pada akhirnya beliau menemukan cincin
yang terjatuh milik istri daripada gurunya. Maka beliau cuci cincin tersebut hingga bersih dan kemudian beliau serahkan kepada sang guru. Sang guru sangat senang sekali dan beliau mengatakan kepada Hasyim Asy'ari, "Wahai santriku, wahai Hasyim, aku ridho dan ikhlas kepadamu. Karena keikhlasanmu, karena pengabdianmu, semoga kelak engkau menjadi orang yang besar, menjadi orang bermanfaat, menjadi orang yang disegani oleh orang-orang di seluruh dunia." Subhanallah, doa dari guru Ki Hasyim Asy'ari saat ini sudah terbukti. Mungkin murid dari Kiai Khalil Bangkalan begitu banyak, namun yang nampak, yang terkenal, yang besar, salah satunya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hingga saat ini hampir seluruh orang di seluruh dunia mengenal siapa itu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hasyim Asy'ari rahimahullah. Jamaah sekalian pemirsa PIB TV rahimani wa rahimakumullah, begitu dahsyatnya dampak khidmat kepada guru, melayani guru, ketaatan kepada guru. Maka ingat satu perkataan Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwasannya ridho orang tua itu bukan sekedar orang tua yang melahirkan kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, ridhollahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terletak di ridho kedua orang tua, wa sakhtillahi fi sakhtil walidain. Dan murkanya Allah juga terletak pada murka kedua orang tua atau orang tuanya. Kata Imam Al-Ghazali, orang tua itu ada 3. Yang pertama, al-abu alladhi waladaka, orang tua yang melahirkan kamu. Al-abu alladhi zawwajaka, orang tua yang menikahkan kamu dengan putrinya, yaitu mertua kamu. Dan terakhir adalah al-abu alladhi allamaka, yaitu orang tua yang mengajarkanmu ilmu-ilmu agama. Maka gurumu adalah orang tuamu. Dan kata Imam Al-Ghazali, semua perintah ketaatan di dalam Al-Quran yang mengarah kepada orang tua, maka perintah itu juga mengarah untuk engkau taat, patuh, dan hormat kepada gurumu. Terakhir saya tutup. Ada satu bait syair yang akan saya bacakan kepada Anda semua tentang bagaimana nasihat ulama terdahulu dalam majelis ilmu. La tahzananna ala sibyani induribu. Jangan bersedih, wahai orang tua, tatkala dalam majelis ilmu mungkin anakmu akan dipukul oleh gurunya. Fadarbu yafna wa yabqal ilmu wal adab. Karena bekas pukulannya akan segera hilang, tapi ilmu dan adab yang diperoleh karena pukulan itu akan senantiasa membekas untuk putra-putrimu. Ad-darbu yanfa'uhum wal ilmu yarfa'uhum. Pukulan itu akan menjadi manfaat untuk anakmu, dan ilmu akan mengangkat derajat dan kedudukan mereka. Laulal mukhafatu ma qara'u wala katabu. Karena apa? Kalau santri, kalau anak-anakmu di majelis ilmu itu tidak takut karena pukulan itu, maka mereka tidak akan membaca dan mereka tidak akan menulis. Laulal mukhafatu kana an-nasu kulluhum syabahal jamadu la ilmun wala adabun. Jikalau bukan karena manfaat pukulan, bukan manfaat karena mereka takut, segan dengan gurunya, maka manusia seluruhnya akan semisal seperti benda mati yang mereka tidak punya ilmu dan tidak akan punya adab. Maka nasihat untuk kita semua, tatkala mungkin nanti di majelis ilmu putra-putri kita dipukul karena mereka bandel, dipukul karena mereka malas menghafal, dipukul karena mereka mungkin tidak bangun untuk sholat berjamaah, tidak bangun untuk sholat malam, maka pahami itu semua, maklumi itu semua. Jangan engkau tuntut guru dari putra-putrimu, jangan engkau tuntut guru dari anak-anakmu, karena tuntutanmu akan mematikan keberkahan dari ilmu yang akan diraih oleh putra-putrimu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan ini merupakan penutup dari serial kita Mutiara Kisah Para Penuntut Ilmu. Semoga kisah-kisah yang sudah kita simak bersama menjadi manfaat untuk kita semua, dan kita benar-benar bisa meneladani para ulama, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka memuliakan guru-gurunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.